Alhamdulillah pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kita terputus tadi tentang Dr. Azwar Abu Bakar. Beliau mantan Gubernur Aceh, mantan Menteri PAN, aparatur negara. Beliau sedang menghafal Al-Quran bersama Ibu Mutia, istrinya tercinta. Sambil bercanda saya bilang, Pak, kalau Bapak nanti jadi Al-Hafidz 30 juz, tiket naik haji dari saya. Ketawa beliau. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan keduanya itu diberkati oleh Allah ya. Kita ingin tanya nanti sama Ustaz kita, apakah orang tua mampu menghafal Al-Quran? Tetapi sebelumnya kita berikan kesempatan kepada Ustaz Sayuti untuk semacam juga menambah ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'i ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. Para pemirsa yang ada di rumah, para pendengar yang mulia, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita pada hari ini bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dalam program Ustadz Menjawab. Kemudian selawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merombak pola pikir manusia dari pola pikir jahiliyah yang tidak mengenal Al-Quran kepada pola pikir Islamiyah yang mengenal Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang mulia. Jadi kita selalu mendengar bahwa baik dari imam ataupun dari penceramah, kita selalu mendengar doa Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai penyejuk hati kami. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai penyejuk. Kita minta kepada Allah supaya Allah menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati. Menyuati kadang-kadang legetanyo kereh tente butuh obat, perlehat obat, obatnya adalah Al-Quran. Karena ketika ate kereh, ate hanaget, ate itu tidak baik, maka seluruh jawareh ataupun anggota badan kita hanaget. Seluruh anggota badan getanya akan terasa sakit, menyuati juga sakit. Iya. Karena ati adalah rais. Ati adalah rais, rais adalah ketua. Jadikan presiden tubuh. Jadi menyuati ka sakit, semua anggota tubuh itu merasakan sakit. Jadi ketika hati na penyakit di dalam tubuh, di dalam hati, maka semua anggota tanya terasa sakit. Jadi makaji tanya selalu tak berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai penyejuk hati, sebagai siraman hati, hati yang panas, jadi na penyiramji. Penyiramnya adalah Al-Quran. Jadi ketika urungnya sakit hati, siapa saja yang sakit hati, maka kembali kepada Al-Quran. Kemudian wanu rasudurina, sebagai cahaya bagi hati nayo.
di Al-Quran bukan menjadi sebagai penyujuk hati mentang, tetapi juga sebagai wanura sudurina, sebagai cahaya ilmi bagi hati kita. Sehingga seluruh anggota-anggota tubuh kita get jroh, alhamdulillah selalu dalam taat kepada Allah, dikarenakan kita selalu mengamalkan dengan amalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka bekli teragu katanya tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an hana payah teragu, bahkan harus tayakini apabila katanya betul-betul beriman. Karena pertama ketika di dalam surat Al-Baqarah ayat pertama itu, ayat kedua, "Dzalikal kitab." Inilah demikianlah Al-Qur'an. La raiba fi, yang tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Qur'annya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidak boleh kita meragukan Al-Qur'an, tidak boleh kita meragukan isi Al-Qur'an, karena isi Al-Qur'an merupakan syifa ulin nas. Jadi sebagai obat bagi hati kita yang sakit bono. Mantap sekali, alhamdulillah. Pemirsa JDV yang dirahmati Allah, kalau ada yang ingin bertanya atau komentar, silakan menghubungi kami lewat nomor yang tertera di layar kaca. Boleh juga di telepon langsung, di SMS, di WA. Kami siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, tahun 80-an yang menjadi gubernur Aceh adalah Profesor Dr. Ibrahim Hasan. Beliau mengumumkan di koran, kalau ada orang Aceh yang bisa menghafal 30 juz Al-Quran, hadiahnya naik haji. Ternyata 5 tahun menjadi gubernur beliau, satu pun orang Aceh tidak ada yang bisa menghafal Al-Quran. Akhirnya beliau itu mendirikan MUK di Pagar Air. Untuk mencetak mencetak hafidh-hafidhah, dan guru-gurunya didatangkan dari Pulau Jawa. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak yang bisa menghafal Al-Quran. Sayangnya jatah mereka untuk menunaikan ibadah haji tidak dilanjutkan oleh gubernur-gubernur yang lain. Kan itu sayangkan sekali. Saya pikir kalau pemerintah menyediakan sebuah tiket misalnya untuk menunaikan ibadah haji untuk seorang tahfidz, untuk mereka itu hal yang sangat wajar. Ini kadang-kadang di Aceh ini aneh. Kalau jadi penyanyi dapat jatah naik haji. Masya Allah, bonus. Kalau ada yang menghafal Quran tidak ada hadiah apa-apa. Tidak ada hadiah apa-apa, tidak ada sebuah kemuliaan yang diberikan. Ini pemikiran yang kacau, pemikiran yang keliru. Sebaiknya pemerintah harus berpikir kembali, memberikan untuk perhatian kepada siapa yang harus dibantu. Misalnya ada putra Aceh yang menang lomba-lomba dangdut, itu hadiahnya luar biasa. Luar biasa. Ratusan juta ya. Ratusan juta. Tapi ada putra Aceh yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz, hadiahnya biasa-biasa saja. Itu hal yang sangat disayangkan Ustaz. Makanya Allah menampakkan kemunafikan kita itu bukan lewat kita, lewat orang lain. Misalnya tanggal 14 Dzulqa'dah itu adalah hari ulang tahun gempa dahsyat dan tsunami. Setiap 14 Dzulqa'dah itu hari ulang tahun tsunami, bulan Hijriah. Bulan Islam. Jadi kalau bulan Masehi kan 26 Desember ya. Maka Allah mengirimkan perempuan-perempuan hina untuk telanjang keliling kota di Banda Aceh. Masya Allah. Kenapa itu? Di hari ulang tahun tsunami. Alhamdulillah. Artinya kita belum bersyukur betul-betul, belum taat betul-betul, maka Allah menampakkan kemunafikan kita. Masya Allah. Dan yang paling sayang,
mereka yang bersalah dengan syariat Islam itu melanggar ayat-ayat Al-Quran. Surat An-Nur ayat 30, 31, Surah Al-Ahzab ayat 59. Hanya dikasih nasihat, dilepaskan. Ya. Di zaman Sayyidina Ali ada juga perempuan-perempuan yang tabarruk, dibuang, takzir, Ya, diasingkan. dibuang, diasingkan. Kok kita ini enak-enak aja. Hanya dinasihati kemudian dilepas ya. Ini adalah kita belum tunduk kepada Al-Quran. Kalau tunduk kepada Al-Quran, mereka harus dicambuk. Siapapun mereka, anak siapapun. Ini yang paling jahat lagi, menyembunyikan identitas mereka. Ya. Kita publik ini, kita rakyat, kita tidak tahu siapa mereka. Kenapa tidak ditulis mereka dari komunitas ini, dari ini namanya? Apakah dia Aceh asli atau bukan? Jadi banyak masyarakat bertanya-tanya Ustaz. Iya. Ini mohon maaf karena saya selalu tidak disenangi oleh orang. Masya Allah. Seharusnya harus jelas siapa mereka yang melanggar syariat Islam di hari ulang tahun Tsunami. Kan ulang tahun Tsunami itu Tsunami hari Minggu lagi. hari Minggu Ustaz. Tanggalnya 14 Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang sesat itu mendapat hidayah ya. Dan kita harapkan kepada pemerintah harus tegas, siapa yang melanggar syariat Islam itu harus diberi ta'zir. Ya, benar sekali Ustaz. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami menunggu SMS, telepon, mau interaktif silakan. Telepon di nomor-nomor yang tertera di layar kaca. Sambil kita menunggu telepon, SMS, saya kembalikan kepada Ustadz ya untuk melanjutkan bagaimana supaya umat ini cinta kepada menghafal Al-Quran. Pengalaman Ustadz Rizki Maulizar ya, dan Ustaz Muhammad Sayuti nanti. Satu pertanyaan yang menarik mungkin ya. Apakah orang-orang tua seperti saya sudah 60 tahun kalau kita bersungguh-sungguh orang tua ini masih mampu kita hafal Al-Quran? Bagaimana Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat bagus tadi dari Ustaz ya. Apakah kita yang sudah lanjut usia atau yang sudah tua bisa menghafal Al-Quran seperti yang muda? Ya, maka sangat-sangat bisa ya. Sangat-sangat bisa karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kemampuan kita, yang menjamin kemudahan kita dalam menghafal Al-Quran. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qamar, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Ya, dan telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, dihafalkan, ditadabburi dan lain sebagainya. Fahal mim muddakir. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini bertanya kepada kita, fahal. Ya, ada istifham yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita umat Islam, fahal min muddakir. Apakah ada orang-orang yang ingin mengambil pelajaran? Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kemudahan tersebut ya dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengulang sebanyak 4 kali ayat ini dalam surah Al-Qamar, menunjukkan ta'kidul kalam, bahwasanya Allah betul-betul menekankan Allah akan memberikan kemudahan untuk kita dalam menghafal Al-Quran. Tentu ketika kita menghafal Al-Quran ya kita butuh kesabaran. Nah, ketika kita menghafal Quran kita butuh kesabaran yang ekstra. Ya, kita butuh kesabaran, keistiqomahan dalam menghafal Al-Quran. Terkadang ketika seseorang sudah menghafal Al-Quran 2 ayat atau 2 surat atau 2 juz atau 3 juz, kemudian dia berhenti di tengah jalan. Karena apa? Dia tidak sabar dengan
ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena mengapa? Karena ketika kita menghafal Al-Qur'an, tentu Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui ya sejauh mana keikhlasan kita dalam menghafal Al-Qur'an. Apakah kita menghafal Al-Qur'an itu hanya untuk ingin mendapatkan dunia ya, untuk menjadi orang yang ria, atau untuk mendapatkan kejuaraan MTQ dan lain sebagainya, event-event dan lain sebagainya, maka ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menguji keikhlasan kita sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka mengatakan kami telah beriman ya, kami ingin menjadi hafiz Quran, kami ingin menjadi anak orang-orang soleh dan sebagainya, ingin menghafal 30 juz ya, kami sudah beriman dan lain sebagainya, wahum la yuftanun, kata Allah, dan mereka tidak diuji. Maka kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan kita, kesabaran kita, keistiqomahan kita dalam menghafal Al-Qur'an. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam surah Al-Ankabut, walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka, yaitu orang-orang sebelum kita, para ulama, masya Allah, ketika mereka menghafal Al-Quran ya. Dan jangan kita bayangkan di zaman para ulama itu ketika mereka menghafal Quran itu sudah ada 30 juz, Ustaz ya. Jadi masya Allah tidak ada. Jadi mereka datang ke sebuah guru ya, ingin mengantri ya. Kita dengar bahwasanya dahulu Imam Hafiz ya, ketika beliau ingin bertalaqi ya kepada Imam Asim ya Al-Kufi, beliau duduk ya dari sebelum subuh, jam 4 subuh, dan beliau baru dapat giliran untuk menyetorkan hafalan itu jam 5 sore pada asar. Jadi masya Allah, jadi jam 4 subuh sampai jam 5 sore pada asar itu waktu yang sangat panjang. Artinya membutuhkan betul-betul keikhlasan, kesabaran kita untuk menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena ala inna sil'atallahi al-ghaliyah, bahwasannya surga Allah itu mahal ya, maka butuh pengorbanan, butuh sebuah kerja keras. Kita saja ingin mendapatkan kenikmatan dari dunia ini, misalnya ya, kita ingin naik pangkat, kita ingin diberikan jabatan, ingin mendapatkan rumah dan kemewahan di dunia ini, kita rela untuk menghabiskan waktu dalam sehari 8 jam, 12 jam kita bekerja ya, kemudian baru kita pulang ke rumah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin sebuah kenikmatan atau kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala yang khalidan mukhalladan fiha, yang kita tinggal abadi nanti di akhirat? Apakah sudah kita berikan 8 jam atau 12 jam untuk betul-betul kita gunakan menghafal Al-Quran? Tidak usah panjang-panjang 8 jam atau 12 jam, 1 jam saja dalam satu hari sudahkah kita siapkan untuk Al-Quran? Dan waktu 1 jam ini kalau kita bagi dari 24 jam itu sangat kurang, tapi itulah waktu kita kepada Al-Quran. Bukan waktu sisa yang kita berikan kepada Al-Quran, tapi kita memberikan waktu yang istimewa. Ya, jadi bukan waktu kita sudah lelah, sudah capek, sudah sisa waktu yang memang tubuh kita sudah tidak fit kita hafal Quran, tapi kita berikan waktu ya khusus, kita khususkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Ya, misalnya setelah salat subuh. Ya, betul Ustaz. Misalnya setelah salat subuh ya Ustaz ya, setelah salat asar atau setelah salat maghrib, yang waktu ini tidak bisa diganggu dengan aktivitas apapun ya kecuali dengan Al-Quran. Waktu kita berdua-duaan dengan Al-Quran. Kalau kita lihat dahulu kehidupan malamnya para ulama ya, para sahabat dahulu ya, mereka adalah ruhbanul lail, orang-orang yang menghidupkan malamnya. Jadi mereka qiyamul lail, setelah itu mereka membaca Al-Quran beberapa juz, beberapa surat sampai datangnya waktu subuh. Itulah potret mereka, manusia-manusia mulia. Dan kalau kita lihat bagaimana kesabaran mereka, masya Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dahulu menghafal Al-Quran, beliau menghabiskan satu surat itu ya 12 tahun. Ya, masya Allah. Umar bin Khattab ya menghafal surah Al-Baqarah ya dalam jangka waktu 12 tahun lamanya. Masya Allah. Ini bukan menunjukkan bahwa Umar bin Khattab tidak mampu, tapi kesabaran beliau, keistiqomahan beliau sangat menikmati proses yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika beliau menghafal Al-Quran. Karena kita bukan hanya menentukan hasilnya, tapi kita harus menikmati proses yang Allah berikan kepada kita. Disitulah Allah melatih kesabaran kita, melatih keimanan kita, melatih keikhlasan kita, dan seterusnya. Oleh karenanya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mulailah
ibda binafsik, ya. Mulailah dari saat ini, ya. Jangan pernah kita mengatakan bahwasannya kita akan menghafal Quran nanti setelah saya pensiun, setelah saya sudah tidak ada lagi kerjaan, setelah saya nanti sudah tua, setelah saya sudah punya cucu dan tidak sibuk lagi. Tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin esok hari kita akan hidup di dunia ini. Nah, jadi mulailah dari saat ini. Ya, ada sebuah syair dalam syair Arab mengatakan, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asha hina min ad-dahr. Ya, berapa banyak orang yang sakit, Ustaz. Orang yang sakit tapi enggak meninggal dan begitu banyak orang yang sehat-sehat saja, namun begitu besok pagi beliau sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mulailah dari saat ini. Ya, mulailah dari saat ini menghafal Al-Qur'an, mencari guru-guru Al-Qur'an. Ya, kita cari masjid-masjid, komunitas-komunitas, karena ini sangat membantu kita dalam menghafal Quran. Kita ingin menghafal Quran, sedangkan kita duduk dalam komunitas orang suka ngopi setiap hari. Nah, maka kita tidak akan pernah bisa menghafal Al-Quran. Nah, seperti itu, Ustaz. Ya, Ustaz gini ya, ini mungkin Ustaz bisa menjawab. Sekarang kalau Al-Quran itu sangat mudah ya. Di YouTube juga ada ya, di Google juga ada. Tetapi di Google itu juga banyak sekali penyakitnya, setannya, gitu kan? Iya, betul. Menurut Imam Syafi'i, kalau kita ingin pandai dalam beragama, mendapat ilmu, kita tidak boleh berbuat dosa. Iya, benar, Ustaz. Tetapi kadang-kadang lebih banyak orang yang melihat maksiat di Google ini atau di YouTube ini ketimbang orang baca Al-Quran. Orang baca Al-Quran juga sangat susah bisa menghafal karena melihat aurat yang begitu mudah dicari, dilihat. Auratnya bukan sekedar aurat ya. Kita tahu sendiri apa yang ada di Google ini. Mungkin Ustaz bisa memberi nasihat kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya? Ustaz Muhammad Sayyidi. Baik. Jadi kita mengawali dengan yaitu al-ilmu nurullah la yuhda lil 'asi. Iya. Jadi ilmu adalah cahaya Allah. Jadi ketika kita bermaksiat, Allah tidak akan memberikan ilmu itu kepada baik itu penghafal Al-Quran ataupun apapun, ilmu apapun yang berbentuk dengan yang dikatakan dengan ilmu, Allah tidak akan memberikan ilmu kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka yang pertama sekali bagi yang ingin menghafal Al-Quran, yang pertama sekali itu ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat. Innamal a'malu binniyat, Ustaz. Jadi kita ikhlaskan niat. Apakah niat kita menghafal Quran semata-mata karena Allah ataupun karena karena manusia ataupun karena apa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadikan Al-Quran itu sahabah. Jadikan Al-Quran itu qarin, teman dekat. Teman tidur kita ketika kita mau tidur, kita dengan Al-Quran. Ketika kita berjalan dengan membaca Al-Quran. Insya Allah selamat kita, insya Allah di jalan. Allah akan menjaga kita karena kita juga menjaga Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu kita hindari, yaitu hal-hal yang dapat membawa kita kepada maksiat. Seperti tadi, kadang-kadang kita berada di kamar sendiri. Nah, mulailah kita bergaul dengan orang-orang terdekat yang memang ahlul Quran ataupun penghafal Al-Quran, teman-teman kita. Insya Allah dengan begitu kita akan bisa menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran dengan mantap. Gitu, Ustaz. Ya, dari Amirullah, Direktur TPQ Plus Baitur Rahman. Masyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada usul dari saya. Sebaiknya di TPQ juga dibuka tahfidz Quran. Yang kedua, pemerintah harus memberi gaji yang wajar kepada guru-guru TPQ tersebut. Juga kepada qari'ah, masuk qari'ah, apalagi kepada hafizah. Mereka harus diberi hadiah yang wajar.
Dengan demikian insya Allah negeri syariat ini akan berkualitas. Wallahu alam. Mohon tanggapannya. Afwan. Jazakallah khair. Dari Ustaz Amirullah. Ustaz Amirullah ya. Ustaz Saiti mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi usulan yang sangat bagus ya dari Ustaz Amirullah, bahwa tadi yang pertama memberikan kesejahteraan Ustaz ya kepada guru-guru, kepada guru Al-Quran. Karena sebenarnya ketika kita memberikan kesejahteraan kepada ahlul Quran, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, ustaz-ustaz di TPQ, ustaz-ustaz di sekolah, ustaz-ustaz di pesantren, ya dimanapun mereka berada atau di lembaga apapun yang mereka tekuni dalam mensyiarkan Al-Quran, itu sebenarnya kita memberikan mengagungkan, memberikan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sebenarnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami juga yang akan menjaganya. Jadi ketika kita memberikan kesejahteraan, ya kita memberikan penghargaan, hadiah, ya seperti yang diceritakan sama Ustaz tadi, itu adalah sebuah pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sekalipun memang kita tidak mampu menghafal Al-Quran, namun kita mampu memberikan kesejahteraan kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang mensyiarkan Al-Quran. Ya, itu adalah adhaful iman, adalah tingkatan yang paling rendah dalam keimanan, kita memberikan kesejahteraan kepada mereka. Kenapa? Karena setiap huruf yang mereka baca itu sebenarnya mengalir kepada mereka yang memberikan kesejahteraan tersebut. Misalnya ada seorang pengusaha atau seorang kepala dinas, ya, datang ke sebuah pesantren, ya, dia memberikan wakaf. Ya, Ustaz, saya ingin memberikan wakaf Al-Quran kepada anak-anak di sini. Berapa santrinya? Masya Allah. Jadi ketika Al-Quran itu dibaca oleh anak-anak itu, selama Al-Quran itu dipegang oleh mereka, dihafalkan ya selama bertahun-tahun, walaupun ya seorang yang mewakafkan ini sudah meninggal, maka pahalanya juga akan terus mengalir kepada beliau. Satu huruf yang dibaca ya bisa berlipat ganda pahala yang didapatkan oleh beliau. Ya, bahkan bagaimana kalau dihafalkan 30 juz dan dibacakan setiap hari? Subhanallah, merupakan sebuah keutamaan. Atau contoh yang lain, misalnya pengusaha memberikan hadiah atau memberikan sebuah penghargaan kepada guru-guru, ya, guru-guru TPQ, ya, guru-guru yang ketika itu mengajar di lembaga itu, misalnya di TPA atau di pesantren dan di tempat-tempat yang lain, itu sebenarnya ketika dia memberikan itu, ya, memberikan hadiah tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, ya, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adhafa mudha'afah, kata Allah, berlipat-lipat ganda Allah ganti. Nah, dengan bahasa Al-Quran Allah ungkapkan, artinya itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memberikan kepada mereka guru-guru itu, ya, ketika ilmunya disebarkan, ya, maka juga akan mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan sedekah, kepada orang yang memberikan kesejahteraan kepada guru-guru Al-Quran, ya. Bahkan guru-guru ini mereka memiliki ratusan murid, ya, murid di pesantren ini, ya, mungkin murid di TPA ini, murid TPA ini, paginya ngajar di sekolah ini, sorenya di TPA ini, ya. Kita hitung berapa ratus murid yang dia ajar dalam setahun, dalam sebulan, ya. Maka begitu besar pahala keutamaan yang didapatkan oleh orang yang memberikan kesejahteraan kepada guru-guru Al-Quran. Makanya sebuah pendidikan itu akan maju ketika guru-guru itu disejahterakan. Ketika terjadi bom atom Hiroshima, ya, jadi presiden atau pemimpin yang ada di Jepang ini, ya, tidak mengatakan berapa rakyat yang tersisa, ya, berapa harta kita yang masih ada, harta negaranya, tapi yang ditanyakan apa? Berapa orang guru yang tersisa. Ya, ini menunjukkan bahwa berapa orang guru yang tersisa, karena mereka lah pilar-pilar yang akan mencerdaskan bangsa. Sekarang kita ingin mengharapkan Banda Aceh memiliki 1000 hafid, ya. Banda Aceh punya program 1000 hufad. Sedangkan guru-guru Al-Quran ini tidak diberikan perhatian, kesejahteraan, ya, tidak diberikan
kesejahteraan sesuai dengan standar, sesuai nominal yang memang itu layak untuk diberikan. Kalau kita tanyakan kepada guru-guru Al-Quran misalnya di sekitaran kota Banda Aceh atau Aceh Besar ini, berapa bulanan yang diberikan atau berapa kesejahteraan yang diberikan ketika dia mengajar, itu ketika dijawab sangat miris. Ya, sangat miris. Bahkan kita berharap Banda Aceh ini punya 1000 hufat, ya, punya 1000 imam dan lain sebagainya. Maka itu tidak akan terjadi, ya. Tidak akan terjadi ketika kita ingin menjadikan kota Banda Aceh ini kota 1000 hufat, 1000 imam, ya, hafidz Al-Quran. Maka kita yang pertama sekali memperhatikan bagaimana kesejahteraan guru-guru Al-Quran. Baik Ustaz ya, bagus sekali, Masya Allah. Pemirsa jangan kemana-mana. Insya Allah ya, pemirsa waktu sudah meninggalkan kita. Insya Allah besok kita berjumpa kembali dengan narasumber yang berbeda. Hanya sampai di sini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.